Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Akbar Salahuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi dan fungsi-fungsinya. Pengertian regresi. Regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Jadi untuk memprediksi masa depan. Fungsi regresi memprediksi masa depan. Nah, ini salah satu fungsinya. Pertama, fungsi yang dimiliki regresi adalah menganalisis hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ini termasuk meramalkan risiko dan peluang. Fungsi ini banyak digunakan dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, Anda hendak menganalisis masa depan yang berkaitan dengan permintaan produk. Kira-kira berapa jumlah produk yang akan dibeli oleh konsumen. Nah, itu tuh bisa diprediksi menggunakan fungsi regresi ini. Hasilnya bisa ditemukan dengan metode regresi. Selain itu, perusahaan asuransi juga memakai regresi untuk mengestimasi status kredit dari nasabah dan perkiraan angka klaim dana dalam periode tertentu. Nah, ini nih yang penyedia simpan pinjam itu pasti menggunakan regresi juga. Apakah nasabah ini berhak diberikan misal pay letter atau enggak, nasabah ini lolos atau enggak, bisa ditentukan dari fungsi regresi ini. Lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu memperbaiki error. Seorang manajer paling teliti dan serba tahu bahkan bisa melakukan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Namun, dengan fungsi regresi yang dapat memperbaiki kekeliruan, masalah tersebut dapat teratasi. Misalnya, manajer merasa bahwa memperpanjang waktu buka toko bisa meningkatkan penjualan. Ternyata setelah dihitung regresi, keputusan tadi malah merugikan budget perusahaan. Jadi fungsi analisis regresi dalam menghindarkan kesalahan sangat membantu si manajer untuk mengambil keputusannya. Fungsi berikutnya yaitu memberikan wawasan baru. Pencarian data bisa memberikan wawasan baru dan segar. Para pembisnis sering mengumpulkan data-data terkait dengan pelanggan mereka. Namun, tanpa analisis regresi yang tepat, semua data tersebut tidak berarti apapun. Contohnya, mencari data lewat analisis regresi dapat menunjukkan lonjakan penjualan selama hari-hari tertentu dalam seminggu dan penurunan di hari lainnya. Manajer dapat membuat penyesuaian untuk kompensasi, mulai dari menyediakan stok yang tepat pada masing-masing hari, mencari bantuan ekstra, atau bahkan memastikan ketersediaan produk terbaik di hari-hari tersebut. Lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan dapat menggunakan fungsi regresi dalam mengoptimalkan operasional bisnis. Sebagai contoh, seorang manajer pabrik menghitung regresi untuk mengetahui dampak dari suhu oven saat membakar roti, seperti berapa lama waktu penyimpanan setelah matang. Ya, jadi mereka tidak perlu mengandai-andai dampak tanpa data real. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.